Ya, pemirsa, beberapa saat yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status hukum Menteri SDM Djerowacik sebagai tersangka dalam kasus pemerasan di Kementerian SDM. Dan untuk mengetahui selengkapnya kita telah tersambung dengan reporter Berita 1 di Gedung KPK, Pramadika Samudra. Ya, Pram, apa saja isi dari konferensi pers pimpinan KPK? Ya, kan memang beberapa saat lalu sekitar pukul 1:30 siang ini KPK telah resmi menetapkan Menteri SDM Djerowacik sebagai tersangka. Djerowacik ditetapkan sebagai tersangka atas ekspos yang dilakukan minggu lalu. Pimpinan KPK yang saat ini hadir adalah Bambang Wijoyatmojo dan juga Zulkarnain mengatakan bahwa kesepakatan ini setelah disampaikan pada minggu lalu, namun baru dikeluarkan surat atau pengumuman baru dilakukan pada minggu ini. Dan per 2 September 2014, peningkatan status Djerowacik telah meningkat menjadi penyidikan sebagai tersangka dengan menggunakan pasal pemerasan atas pasal dasar pasal 12 huruf E Junto 23.421 KUHP dengan indikasi pemerasan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan saat ini, memang KPK belum melakukan penahanan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Djerowacik, namun akan dipastikan nanti jika ada peningkatan terhadap informasi dan KPK akan melakukan penahanan kepada Djerowacik. Dan memang hasil ini merupakan pengembang dari kasus atas penyidikan di Kementerian SDM yang melibatkan mantan Sekretaris Jenderal SDM Waryono Kano. Diindikasikan ada perintah langsung dari Djerowacik kepada Waryono Karno untuk memainkan anggaran di Kementerian SDM. Dan hingga saat ini memang masih konferensi pers masih berlangsung, di mana saat ini sesi jawab dan dilakukan dengan para awak media. Pram, Anda tadi menyebutkan KPK belum berencana untuk melakukan penahanan terhadap Djerowacik. Apakah ada alasan tertentu kenapa Djerowacik belum ditahan, dan apakah ada informasi kemudian kira-kira kapan Djerowacik akan ditahan oleh KPK? Ya, tadi bisa ditanyakan oleh awak media apakah Djerowacik akan langsung ditahan. Pimpinan KPK Zulkarnain mengatakan bahwa untuk ditahan dalam waktu dekat ini memang belum ada, karena KPK juga masih melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Dan jika dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi, maka Djerowacik akan dapat ditahan. Baik, Pram, lalu kemudian ancaman hukuman yang akan dikenakan terhadap Djerowacik berapa besar? Ya, memang untuk ancaman hukuman sendiri belum dirilis oleh KPK, namun hingga saat ini memang KPK masih terus memeriksa penyidikan ini. Dan memang sebelumnya KPK juga telah memeriksa Djerowacik berkali-kali sebagai saksi atas kasus yang melibatkan mantan Sekjen SDM Waryono Kano. Selain Djerowacik, Trisnawati Wacik, Ayu Subrata, dan selain itu juga KPK sempat memeriksa Daniel Faringga yang merupakan staf khusus. Hingga saat ini kami belum mengetahui apa hubungan dari Daniel Faringga. Ya, Igan. Ya, Pram, apakah KPK tadi pengamatan Anda apakah juga menyebutkan pihak-pihak lain yang kemudian juga terlibat dalam kasus ini selain Djerowacik ditetapkan sebagai tersangka?
dirilis oleh KPK selain Jero Wacik untuk hari ini. Namun ihwal dari penyidikan ini adalah selain dikenakan oleh pasal pemerasan, awalnya adalah adanya penyelewengan anggaran di Kementerian SDM dengan adanya pengadaan di Kementerian SDM pada tahun 2019. Baik, Pak, kita akan tanyakan lagi lebih lanjut kepada Anda nanti mengenai bagaimana detailnya penetapan status tersangka terhadap Jero Wacik.